Oke, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita boleh sehat semua. Ini semua karena kebenaran Tuhan dan kita akan mulai pembelajaran. Ini adalah pembelajaran yang pertama ya, perdana di pelajaran pertama mata pelajaran PPKN. Ya, mendengarkan screenshot dulu yang materi kita. Oke, bisa kelihatan materinya bisa? Ya, kita akan pelajari tentang sejarah kelahiran Pancasila. Sejarah kelahiran Pancasila. Yang kita akan pelajari di hari ini adalah latar sejarah kelahiran Pancasila. Jadi akan kita pelajari hari ini adalah khusus di latar sejarah kelahiran Pancasila. Oke, kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu menghayati sejarah kelahiran Pancasila sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses kelahiran, perumusan hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah tujuan pembelajaran kita dan konsep ini peta konsep dari sejarah kelahiran Pancasila yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah latar sejarah kelahiran Pancasila. Hari ini kita akan pelajari tentang latar sejarah kelahiran Pancasila. Baru ada kelahiran Pancasila, perumusan Pancasila, dan penetapan Pancasila. Itu peta konsep yang akan kita pelajari di sejarah kelahiran Pancasila. Nah, pernahkah kalian melihat burung Garuda? Nah ini ya, ini burung Garuda atau burung Raja Wali ya. Nah, kalian tentu tahu burung Garuda, burung yang gambarnya dijadikan lambang negara Indonesia dengan simbol Pancasila di dadanya. Tapi pernahkah kalian melihat burung Garuda yang hidup? Nah, Garuda adalah nama burung yang ada dalam cerita wayang. Burung itu merupakan anak dewa yang menjadi tunggangan raja dalam melawan kejahatan. Di alam nyata, burung Garuda dalam cerita tersebut adalah burung Raja Wali atau burung elang besar, jenis burung terbesar yang dapat terbang di angkasa. Nah, kita mulai di pendahuluan. Ya, halo para siswa baru SMP Kristen Irena Manado dan semua SMP setanah air, kalian tentu patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar dan kini berada di bangku sekolah menengah SMP. Saatnya kalian mewujudkan rasa syukur itu dengan semakin tekun beribadah serta rajin belajar, termasuk di pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN ini. Inilah saatnya kalian menjadi pribadi yang lebih bijak serta lebih pembelajaran dibandingkan sebelumnya. Nah, dalam pembelajaran pertama PPKN kali ini, kalian diajak lebih dahulu mengenal burung Garuda, burung yang dijadikan lambang negara Republik Indonesia. Ya ini burung. Elang Jawa. Nah, lambang inilah yang dijadikan sarana untuk mengenal Pancasila melalui perisai yang ada di dadanya. Ini lambang dan perisainya ada di ini ya, yang ini perisai yang ada di dada itu. Nah, kalian tahu ini. Perisai tersebut berisi gambar
bintang lambang ketuhanan. Ini kalau bintang DP lambang ketuhanan. Baru rantai lambang kemanusiaan atau sila kedua itu ya. Nih, rantai. Jadi rantai lambang kemanusiaan atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin, ini pohon beringin. Pohon beringin lambang persatuan, persatuan Indonesia. Baru banteng, lambang kerakyatan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang tadi dan atas, lambang keadilan sosial. Dia adalah sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 gambar tersebut ya ini yang di sini, 5 gambar tersebut melambangkan Pancasila yang proses kelahirannya melalui waktu yang panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Nah, setidaknya terdapat 4 periode atau tahapan dalam proses kelahiran Pancasila tersebut. Nah, keempatnya adalah tahapan latar sejarahnya, proses kelahiran, perumusan, serta penetapan akhir Pancasila sehingga menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nah, kita mulai ini latar sejarah kelahiran Pancasila. Nah, kalian sudah sangat mengenal gambar Garuda Pancasila. Ya ini ya, Garuda Pancasila. Nah, tentu kalian juga hafal 5 sila Pancasila. Sudah hafal semua? Ya, mantap. Nah, ini ya Pancasila dan silanya. Nah, karena itu, tidakkah kalian ingin tahu bagaimana Pancasila itu dilahirkan? Gimana? Kita akan pelajari bagaimana proses kelahiran Pancasila. Sebelum mempelajari sejarah kelahiran Pancasila, sebaiknya kita memahami lebih dahulu kehidupan bangsa Indonesia di masa yang lampau. Ya, yakni kehidupan di masa sejarah awal. Yang kedua, zaman kerajaan Nusantara. Yang ketiga, zaman penjajahan. Dan yang keempat, hingga zaman kebangkitan nasional sebelum merdeka. Nah, kita mulai di yang pertama, masa sejarah awal. Sejak zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Indonesia ini. Maka para ahli pun menyebut bahwa Pancasila memang digali dari bumi Indonesia sendiri. Jadi Pancasila itu berasal dari bangsa kita sendiri. Nah, beberapa peninggalan purba menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sejak dahulu. Di masa praaksara atau praksara, praaksara berarti masa manusia belum mengenal tulisan, itu praaksara, belum mengenal tulisan. Itu sebelum abad ke-3 Masehi yang di Indonesia ini ya. Nilai ketuhanan saat itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan. Jadi sarana upacara keagamaan itu seperti nekara atau gong yang perunggu ya. Ini nekara yang ditemukan di banyak tempat ya, mulai dari Sumatera hingga Alor, Nusa Tenggara Timur. Ini negara. Nilai kemanusiaan dan persatuan juga berkembang yang terlihat dari jejak-jejak peradaban sejarah. Jejak peradaban di zaman praaksar itu antara lain ada lukisan di dinding gua. Banyak di tempat di Indonesia terdapat lukisan gua seperti di Wamena, Papua, baru di Liang Sulawesi Selatan hingga di pedalaman Kalimantan ini ya, tulisan atau gambar yang ada di dinding gua. Ini ada yang di Papua, baru ada yang di ini. Gambar ini digambar
di dinding gua. Ya, ada di Sulawesi, Papua, bahkan juga ada di Kalimantan. Nah, jejak peradaban laba yang mencerminkan nilai kemanusiaan juga terwujud dengan adanya patung-patung purba seperti di Lembah Badak, Sulawesi Tengah maupun di Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Nah, nilai kemanusiaan berupa kreativitas dan kesadaran berpikir makin berkembang setelah ada prasasti batu tertulis. Ini patung-patung dulu ya. Patung-patung purba. Nah, baru sekitar abad ke-5 berdiri Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, disusul Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Prasasti batu tertulis dari Saman itu menunjukkan ketentraman yang menjadi penanda nilai persatuan hingga kerakyatan dan keadilan sosial masyarakat dalam keadaan damai dan makmur. Ini peninggalan ya. Nih, contohnya prasasti zaman itu. Batu tertulis ini ada DP. Bisa kelihatan? Secara awal dan kita masuk di periode atau tahap yang kedua. Tahap kedua adalah masa kerajaan Nusantara. Nah, kemakmuran bangsa Indonesia makin meningkat di akhir abad ke-7. Di Sumatera muncul kerajaan besar yang bernama Sriwijaya. Baru disusul oleh Wangsa Sanjaya dan Sailendra di Pulau Jawa. Baru kerajaan kembar itu membangun candi yang besar ya, yaitu Candi Borobudur sebagai candi untuk umat Buddha terbesar di dunia dan Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Ini Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur sebagai candi untuk umat Buddha. Baru ini Candi Prambanan. Candi Prambanan berarti untuk umat Hindu. Nah, candi-candi itu menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat. Kemakmuran bangsa dilanjutkan oleh Majapahit yang berdiri setelah mengalahkan pasukan Tiongkok. Wilayah Majapahit sampai meliputi Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, dan selatan Vietnam. Luar biasa ya. Ini. Lihat, ini ada peta Majapahit ya, pada zaman kerajaan Majapahit. Di sini ada sumpah palapa yang disampaikan oleh Bupati Gajah Mada. Akhirnya bisa menyatukan Nusantara. Bahkan wilayah Majapahit itu sampai di Singapura. Singapura, bahkan wilayah Malaysia, sampai di Brunei, Filipina, Kamboja, bahkan sampai di Vietnam bagian selatan. Oke, jadi kerajaan Majapahit luar biasa sekali besar. Nah, setelah itu hadir kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, ini ya Samudra Pasai, baru ada kerajaan Demak hingga Ternate. Jadi agama Islam dan bahasa Melayu berkembang di seluruh Nusantara. Budayawan W.S. Rendra tahun 1935 sampai 2009 menyebutkan Saman Demak sebagai Saman Renaissance atau kebangkitan Nusantara. Oke, jadi perdagangan dan kesenian berkembang pesat termasuk wayang. Ini wayang pesat ya. Nah, di masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol. Jadi tiga nilai lain Pancasila kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan juga berkembang dengan baik. Ya, ini ya. Jadi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu berkembang secara baik di bumi Nusantara.
Sekarang kita masuk di yang ketiga, tahapan atau yang ketiga, masa penjajahan. Makmurnya negeri kita mengundang orang asing datang dari Tiongkok, India, Arab, lalu Eropa. Mula-mula mereka semua berdagang. Namun bangsa-bangsa Eropa kemudian mulai menjajah Nusantara. Hal itu dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda yang menjajah selama sekitar 350 tahun. Jadi daya tarik bangsa kita sungguh luar biasa. Nah, karena kita masih dalam penjajahan, karena daerah kita atau Nusantara dikuasai oleh bangsa asing, maka munculnya perang, yaitu perang Tondano Minahasa tahun 1808, baru ada sampai 1809 itu perang Tondano Minahasa yang ada di Minahasa. Baru perlawanan oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Badarudin, Sisingamangaraja, Imam Bonjol dalam perang Padri tahun 1803 sampai 1837. Dan Cut Nyadin dalam perang Aceh 1873 sampai 1904. Di Jawa terjadi perang di Penogoro tahun 1805 sampai 1830. Baru ada Patimura di Maluku, Jelantik di Bali, juga Pangeran Antasari di Kalimantan juga mengangkat senjata. Nah, kalau kita melihat perang yang paling awal di Nusantara adalah perang Tondano Minahasa tahun 1808 sampai 1809. Walaupun memang banyak yang di buku sejarah belum banyak tercatat, jadi saya masukkan di sini ada perang Tondano Minahasa, ada Minahasa Sulawesi Utara. Itu perang Tondano 1 dan Tondano 2 1808 sampai 1809. Kalian pernah pergi ke Benteng Muraya? Ya, di sana lah kalian bisa baca sejarah tentang perang Tondano yang ada di Minahasa. Ya, ini. Nah, sedangkan perang laut besar-besar dilakukan oleh Sultan Babula di perairan Maluku dan Papua, Hang Tuah di Selat Malaka, juga Sultan Hasanuddin Laut Sulawesi dan Laut Jawa. Dengan nilai ketuhanan yang kuat, para pahlawan pun berjuang untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Mereka berusaha dengan kekuatan, bahkan dengan kebersamaan, dengan kesatuan, berjuang untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Tahap yang keempat, masa kebangkitan nasional. Memasuki abad ke-20, upaya melawan penjajah tidak lagi dengan perang, melainkan lewat gerakan politik. Budi Utomo yang diprakarsai Wahidin Sudirohusodo berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Baru disusul oleh Serikat Islam pimpinan Cokro-Binoto. Lalu Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama pimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Oke, ini ya gambar-gambar para tokoh-tokoh kita. Nah, baru Daus Dekar. Ya, ini tokoh. Cipto Mangkukusumo dan Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara yang masih muda itu yang mendirikan edisi partai. Dia diasingkan ke Belanda. Pulang ke tanah air, Dewantara mendirikan Taman Siswa. Abdul Muiz, Mara Rusli, dan para penulis balai pustaka berjuang melalui karya sastra. Menyadarkan masyarakat agar terus berjuang untuk merdeka. Ini para tokoh-tokoh yang luar biasa yang berjuang supaya negara kita mencapai kemerdekaan. Sekarang yang keempat, masa kebangkitan nasional. Ya, periode keempat, masa kebangkitan nasional. Nah,
puncaknya adalah adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1998 saat para pemuda bersumpah untuk apa? Bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa yang satu, yaitu Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda, nama Indonesia makin sering dipakai. Soekarno pun mendirikan partai bernama Partai Nasional Indonesia, kemudian dia diasingkan ke ND. Nah, tahun 1942, Jepang datang dan menggantikan Belanda sebagai penjajah. Bangsa Indonesia harus berjuang lebih keras untuk merdeka. Berjuang untuk merdeka berarti menegakkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Semua itu menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memang berasal dari nilai-nilai bangsa yang sudah ada sejak lama. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pokok pembahasan selanjutnya. Pokok pembahasan selanjutnya kita akan pelajari tentang kelahiran Pancasila. Jadi kita akan bertemu pada pertemuan berikut dengan topik kelahiran Pancasila. Tuhan memberkati, tetap semangat belajar, jaga jarak menggunakan masker. Ya, tetap semangat belajar ya, walaupun dalam kondisi COVID, kita tetap semangat belajar.